Halo teman-teman, ini keributan mengenai PP 20 2026 masih berlanjut ya, karena beda-beda konsultan, beda-beda influencer, ada beda-beda pendapat ya. Ini salah satu yang paling penting adalah mengenai sewa. Apakah sewa itu termasuk dalam hitungan untuk menghitung batasan 4,8 M tersebut? Perlu digabung atau nggak tergabung ya? Akan gue share screen ke teman-teman semua, ada tiga isu utama yang gue lihat ya. Yang pertama adalah apakah omset CV juga termasuk hitungan gabungan? Nah, jawaban singkat gue adalah tidak ya. Yang dihitung dalam omset gabungan terhadap orang pribadi adalah terhadap orang pribadi adalah hanya PTP saja. Hanya PTP yang digabung ke pribadinya dalam rangka menghitung 4,8 M. Kalau CV maupun PT maupun firma nggak dihitung. Yang kedua, apakah penghasilan sewa termasuk gabungan? Nah, ini yang dari kemarin dari semalam jadi ribut ya banyak orang ya. Gua sampai dibilang salah dan sebagainya. Nah, jawaban singkat gua adalah sewa tidak termasuk dalam hitungan gabungan ya. Khususnya sewa untuk investasi. Tetapi kalau sewa dalam rangka usaha itu termasuk. Oke, nanti gue jelasin. Yang ketiga, bagaimana dengan bunga deposito, trading saham, terima hadiah, jual tanah dan bangunan, dividen, kemudian prefe, hibah, dan lain-lainnya? Nah, jawaban singkat gue adalah tidak. Ya, ini semua tidak termasuk dalam hitungan untuk menggabungkan dalam rangka batasan 4,8 M, dalam rangka untuk kualifikasi bisa atau nggak bisa pakai 0,5% PPh final UMKM. Oke, aku akan terangkan satu persatu, teman-teman. Yang pertama, omset apa aja yang perlu digabung dalam rangka menentukan batasan omset 4,8 M setahun si orang pribadi ini ya, si orang pribadi. Nah, supaya dia bisa qualified PPh final UMKM 0,5%. Ini ada di pasal 57 ayat 2 huruf E ya. Intinya seperti ini. Satu, omset WPOP dari usaha dan atau pekerja bebasnya digabung dengan omset dari PTP yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut. Jadi orang pribadi dari usaha dan dari pekerja bebas ditambah omset dari PTP yang dia dirikan sendiri oleh si orang pribadi ini. Oke, itulah yang dimaksud dengan gabungan. Kemudian tiga, tetapi tidak disebutkan nih mengenai omset pasangan si istri digabung atau enggak, ataupun PTP yang didirikan oleh si istri digabung atau tidak. Tidak disebutkan ya. Nah, namun pendapat pribadi gua teman-teman, kita cari aman aja. Kita cari aman, jangan cari gara-gara, jangan cari masalah. Artinya, gue berpendapat mulai 2027 istri nggak usah punya usaha, istri nggak usah punya PTP, semuanya ke suami saja, gitu. Janganlah berpikir istri bisa nih 4,8 M, suami 4,8 M. Takutnya jadi masalah. Oke, untuk sekarang masih oke dipisah. Untuk kemarin-kemarin masih boleh. Untuk 2027, saran gua nggak usah deh ya. Nah, walaupun tidak disebutkan ya di dalam PP tersebut. Kemudian tidak termasuk juga omset badan jenis lain yang didirikan oleh orang pribadi tersebut, seperti PT biasa, dia punya CV, dia punya firma, dia punya koperasi, dia punya yayasan dan lain-lainnya. Itu tidak termasuk dalam rangka menggabungkan dalam rangka si orang pribadi ini kualifikasi atau tidak kualifikasi untuk 0,5% UMKM. Paham teman-teman ya? Jadi hanya U- WP orang pribadi tersebut dari usaha dan pekerja bebas ditambah omset PTP yang dia miliki sendiri. Oke, mari kita baca pasal 57 ayat 2 huruf E yang ini. Huruf E ini ya. WP orang pribadi beserta seluruh WP badan berbentuk PTP-nya punya dia, yang didirikan oleh dia sendiri ya. Nah, di sini nggak disebutin istri ya, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto eh, secara keseluruhan melebihi 48 M. Ini sudah tidak qualified. Oke. Jadi penjelasan gue adalah kualifikasinya itu supaya bisa final 0,5% adalah omset WPOP digabung dengan omset PTP punya dia. Tetapi tidak termasuk omset CV PT firma yang dia miliki. Gitu teman-teman ya. Itu pendapat pribadi gue. Nah, ini poin satu. Jadi intinya CV tidak termasuk dalam hitungan, PT biasa juga tidak termasuk dalam hitungan. Tetapi kalau PTP itu termasuk. Nah, muncul pertanyaan berikutnya.
Apakah sewa tanah bangunan termasuk omset yang perlu digabung untuk menentukan kualifikasi batasan 4,8 M ini? Jawaban singkatnya tidak ya. Jawaban singkatnya tidak ya. Tetapi tidak dalam rangka sewa yang bukan usaha. Oke kan tadi dibilang sini nih. Tadi kan dia bilang omset WPOP dari usaha dan atau pekerja bebas. Pertanyaannya, sewanya lu itu sewa dalam rangka usaha atau sewa dalam rangka bukan usaha? Kan itu yang mesti dijawab dulu teman-teman ya. Nah, kita lihat pasal 58 ayat 1 ya. Disinilah definisi peredaran bruto. Apakah di sini termasuk sewa atau tidak nanti kita lihat. Kemudian ada penjelasannya. Di dalam penjelasan 58 pasal 58 ayat 1 itu contohnya itu masuk sewa. Disitulah banyak orang berargumen bahwa sewa itu termasuk dalam kategori gabungan. Tapi di situ disebutkan hanya untuk badan. Maksudnya contoh itu contoh badan ya PTP dan bukan orang pribadi dan di situ tegas dituliskan usaha sewa ya. Jadi bukan sewa biasa. Ini adalah sewa dalam rangka usaha. Jadi sewa itu ada dua macam teman-teman ya. Bisa sewa dalam rangka investasi, bisa sewa dalam rangka usaha. Jadi kalau orang pribadi punya rumah, punya ruko, punya tanah bangunan dia sewakan, itu investasi, bukan usaha. Tetapi kalau orang pribadi atau PTP dia punya tanah, kemudian dia dia bangun, dia petak-petakin tuh ada pintu A, pintu B, pintu C, dia kasih nama lagi pintu-pintunya ya. Kemudian dikasih nomor, kemudian dia sewa-sewain, itu sudah termasuk kategori sewa yang usaha. Maka otomatis dia akan qualified ke sini nih, masuk ke sini sebagai hitungan digabung dalam rangka untuk menghitung 4,8 M. Oke? Kita lihat. Ini adalah pasal 58 ayat 1 huruf A ya. 58 ayat 1 huruf huruf A ya kalau nggak salah ya. 5 ya, huruf 1 huruf A ya. Jadi jumlah keseluruhan pendapatan bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan kerja bebas dalam 1 tahun, oke, baik yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final termasuk peredaran bruto dalam yang diterima dari luar negeri. Nah, disinilah muncul isu nih. Di sini muncul isu bersifat tidak final maupun bersifat final. Lah orang mulai bingung nih. Orang mulai mulai berpikir, gimana kalau sewa? Gimana kalau bunga deposito gue? Gimana kalau bunga SBN gua? Gimana kalau gua jual rumah? Kan itu kan bersifat final, ya kan? Nah, jadi gua jelaskan lagi teman-teman ya. Ini hanya dalam rangka usaha nih, dia tulis di sini nih. Dalam rangka usaha dan dalam jangka pekerjaan bebas ya. Kalau lu jual properti bukan dalam rangka usaha, ya tidak dihitung. Ya kan? Tetapi kalau lu jual properti dalam rangka usaha, contohnya lu adalah seorang developer properti, ya itu termasuk, ya itu termasuk dihitung. Tetapi kalau lu dalam rangka bukan usaha, lu hanya punya properti, kemudian lu sewain atau lu jual gitu ya, ya lu itu tidak termasuk ya. Itu namanya properti investasi. Lu berinvestasi, kemudian lu jual kan dapat untung ya nggak apa-apa. Tapi kan itu bukan usaha, teman-teman ya. Lu tidak bangun sebuah bangunan di atas tanah luas, kemudian lu petak-petakin, lu jual. Itu tidak begitu kan? Nah, jadi di sini gue membagikan ada dua kategori sewa ya. Sewa yang bukan usaha itu tidak termasuk hitungan, teman-teman ya. Sewa yang termasuk usaha, disinilah perlu digabung dalam hitungan usaha untuk menentukan batasan 4,8 M. Oke? Tetapi ingat ya, sewa tetap kena PPh final 10%, bukan PPh final 0,5% ya. Ingat itu. Nah, kemudian pasal 58 ayat 1 huruf A ini muncul penjelasannya. Oke. Nah, penjelasannya ini nih yang bikin orang bingung kan. Jadi pasal 58 ayat 1 contohnya adalah perseroan perorangan XY terdaftar sebagai WP tanggal 20 September 2026. Selama tahun 2026, dia ini menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha. Teman-teman ya, gue jelasin lagi ya, usaha. Gue tegasin lagi nih, usaha ya. Usaha persewaan gedung yang dikenai PPh final yang bersifat final berdasarkan peraturan bla 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 bla. Nah, itu termasuk teman-teman ya, termasuk. Oke. Nah, jadi catatan gua adalah ini contohnya atau penjelasannya adalah berbentuk badan, bukan orang pribadi ya. Dan dia tegas menuliskan ini adalah dari usaha sewa. Teman-temannya usaha sewa. Jadi, kalau Anda punya bangunan tetapi bukan dalam rangka diusahakan sebagai sewa menyewa, maka itu bukan termasuk dalam hitungan. Oke? Nah, itu sudah clear teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham maksud gue ya, teman-teman ya.
Jadi gue berpendapat sewa ada dua kategori, sewa yang investasi biasa atau sewa yang usaha. Kalau sewa yang investasi itu tidak dihitung dalam rangka gabungan 4,8 M. Tetapi kalau sewa yang usaha artinya lu membangun dengan sengaja properti itu di kotak-kotakin, dipetak-petakin dengan sengaja untuk disewakan, artinya lu punya usaha sewa menyewa. Maka usaha sewa inilah yang dianggap digabung dalam rangka menghitung batasan 4,8 M ya. Nah, dan ingat ya, PPh sewa tetap 10% ya, bukan 0,5%. Yang ketiga, terakhir, bagaimana dengan bunga deposito atau trading saham atau terima hadiah atau jual tanah bangunan atau dividen atau prefer atau hibah atau warisan dan lain-lain dan lain-lain atau gaji dari kantor. Nah, intinya semua ini tidak disebutkan di dalam PP 20, artinya tetap seperti sebelumnya. Artinya tidak dihitung dalam rangka gabungan, dalam rangka batasan 4,8 M, dalam rangka untuk menentukan kualifikasi 0,5% final UMKM. Oke, teman-teman. Gua rasa seperti itu aja ya. Sebenarnya sih ini simple sekali sebenarnya teman-teman ya. Eh, gue sih merasa ini sangat simpel sekali ya, sangat mudah sekali dipahami. Intinya sih eh, kalau lu punya dagang atau pekerja bebas, itu aja sih yang perlu diwaspadai. Kalau di luar itu mah nggak usah pusing ya. Kalau sewa, hanya sewa biasa-biasa saja, punya bangunan, punya tanah disewain, ya itu tidak termasuk hitungannya. Seandainya sewa termasuk, seandainya bunga deposito masuk, seandainya trading termasuk ya, trading saham, itu Jokowi udah jadi PKP. Ya, itu Prabowo udah jadi PKP gitu ya. Kan faktanya kan tidak. Faktanya kan pribadinya Jokowi itu bukan PKP. Pribadinya Prabowo bukan PKP ya. Jadi dia punya banyak properti di mana-mana dia sewakan. Tetapi kan itu bukan dalam rangka usaha. Dia hanya membeli dalam rangka investasi gitu ya. Nah, persepsi mengenai sewa ini menjadi kategori investasi atau kategori usaha akan jadi perdebatan tiada akhir, perdebatan seumur hidup lah ya. Namun yang pasti adalah Anda ketika membangun properti, niatnya dulu nih, niatnya mau dijadikan sewa menyewa atau hanya sebatas membangun saja. Kalau niatnya sewa menyewa, ya gua rasa kalau tidak mau ribut sama orang pajak, ya udah anggap aja usaha gitu ya. Dan kemudian dianggap sebagai tambahan omset. Ya, anyway, intinya kalau orang kaya mah lupakanlah PPh final ya. Kalau orang jadi PPh PP 20 2026 ini memang betul-betul dimaksudkan untuk membantu atau melindungi UMKM murni, UMKM yang murni banget ya, bukan UMKM abal-abal atau UMKM tipu-tipu ya, yang yang hartanya 100 miliar tapi masih punya omset di bawah 4,8 M kan omong kosong itu teman-teman. Lu tahu sendiri lah teman-teman ya. Jadi eh, kita sadar diri lah teman-teman ya, sadar diri. Kalau emang udah gede, udah punya usaha gede, udahlah lupakan UMKM ya. Tapi kalau teman-teman yang masih merintis, masih punya punya uang pas-pasan, punya bisnisnya kembang kempis gitu ya, bisa. Ini PP ini betul-betul untuk Anda, untuk lu bisa memanfaatkan PPh final UMKM 0,5% sampai di batas tertentu ya, di batas ketika lu melewati 4,8 M, lakukanlah pendewasaan diri, sadar diri dan sudah bisa upgrade ke PTP atau dan sebagainya dan pembukuan. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.